Mungkin coba dilihat kiri kanan seberapa banyak sampahnya kak, baik dan nyaman dalam belajar. Oke, gimana? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu mulai, mungkin ini saya sebelum ibu mulai di sini, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Septi, Bu. Septi, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya di sini ibu absen dulu ya. Naswa, hadir Bu. Rinding, hadir Bu. Meril, Dini, Hadir, Bu. Syafika, hadir Bu. Rihun, Baik. Fauzan, hadir di sini hadir semuanya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Yasin, Nona, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Kita doakan ya teman-teman, semoga cepat sembuh dan kembali belajar bersama-sama. Oke, baik, langsung saja di materi hari ini. Di sini saya akan membahas tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Mungkin ada yang tahu di sini siapa saja tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Tokoh-tokohnya. Di sini saya akan membahas penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kebudayaan. Profesi ini dimotori oleh tokoh-tokoh penting, mulai dari para wali songo di Jawa, ulama di luar Jawa, hingga para pendakwah awal yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Tokoh penyebaran agama Islam itu mereka itu menyebarkan agama Islam itu melalui perdagangan. Banyak mereka melalui perdagangan, banyak bangsa-bangsa lain atau dari negara lain itu mereka datang ke Indonesia untuk melakukan berdagang. Misalnya dari ada Arab, Persia, dan Gujarat. Itu mereka datang ke Indonesia. Kenapa melalui perdagangan? Karena pada saat itu Indonesia sangat strategis untuk banyak yang melewati jalur laut di Indonesia. Makanya mereka tinggal untuk berdagang. Selain berdagang itu juga mereka ada juga jalur pernikahan. Banyak dari negara lain itu datang ke Indonesia. Selain mereka itu menetap di Indonesia, mereka menikah dengan masyarakat di Indonesia. Makanya di situ juga mereka menyebarkan agama Islam lewat pernikahan. Selain lewat pernikahan itu juga lewat pendidikan. Selain mereka mengajarkan ajaran agama Islam, mereka juga mengajarkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia dan juga kebudayaan. Oke, tokoh pertama yang mengajarkan
atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik berkuasa selama 29 Masehi dan digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Sementara semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Sultan Al-Malik Saleh ini yaitu adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Ada yang tahu di mana letaknya kerajaan Samudra Pasai? Ya, baik. Tempatnya berdiri kerajaan Samudra Pasai itu tempatnya di Aceh. Sultan Al-Malik Saleh ini dia berkuasa atau memimpin berkuasa selama 29 tahun, dan dia adalah orang pertama yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Setelah dia bertemu dengan Syekh Ismail, disitulah dia mengucapkan masuk Islam dan diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Baik, yang selanjutnya itu Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada masa pemerintahannya Kesultanan. Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Baik, yang selanjutnya itu Sultan Alauddin Hidayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Hidayat Shah merupakan berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah berbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Samudra untuk menyampaikan ajaran Islam. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indapura. Baik, yang selanjutnya itu Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo ini adalah penyebaran tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka itu terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, 2 Raden Rahmat, Sunan Ampela, 3 Maulana Makhluk Ibrahim, Sunan Mojang, 4 Raden Paku, Sunan Giri, 5 Syarifuddin, Sunan Derajat, 6 Raden Masyahid, Sunan Kalijaga, 7 Jafar Syahid, Sunan Kudus, 8 Raden Umar Syahid, Sunan Muria, 9 Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Baik, yang selanjutnya ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Manggarai Daeng Mangradia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau ini menjadi raja itu pada saat usia 7 tahun. Dan beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sope, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk
Pri Bandang Abdul Makmur Khalid Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Baik, yang selanjutnya itu ada tokoh Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Husin bin Musyayah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Pri Randang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1552 sampai 1589 Masehi. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini. Bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Angana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya itu ada tokoh Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi diikuti raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran penting Sultan Zainuddin Abidin adalah penyebaran agama Islam, mendirikan pesantren-pesantren dengan mengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolobe atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh Raja Maluku. Baik, mungkin itulah tadi tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya di sini kita akan bahas keteladanan para ulama menyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di antara nilai keteladanan tersebut adalah sabar. Pada saat tokoh-tokoh yang mengajarkan ajaran Islam di Indonesia itu, mereka mungkin ada beberapa yang tidak terima, tapi mereka sabar untuk menghadapi mereka. Yang kedua itu gigih dalam berjuang. Mereka pada saat mengajarkan agama Islam ini, mereka tidak pantang menyerah dalam mengajarkan agama Islam. Mereka terus gigih dan berjuang untuk mengajarkan kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Mereka di sini itu mengajarkan agama Islam tidak dengan ilmu yang sedikit. Mereka selalu mereka mengajarkan ajaran ini dengan ilmu-ilmu yang luas dan mendalam. Yang selanjutnya itu produktif dan berkarya dan menghargai perbedaan. Di Indonesia itu kan sangat banyak agama dan budaya-budaya yang berbeda. Jadi mereka di sini mengajarkan agama Islam. Mereka itu menghargai perbedaan dan pendapat mereka. Baik, yang selanjutnya juga itu berdakwah secara damai. Baik, mungkin itu saja keteladanan para ulama
penyebar ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya mungkin di sini saya akan beri tugas kepada adik-adik. Saya share dulu ya tugasnya. Baik adik-adik, kita sudah mengirimkan soal untuk dikerjakan. Di situ ada 4 nomor. Silakan ambil buku dan pulpennya, tulis 6 soalnya dan jawabannya. Setelah itu dikumpulkan kepada itu ada 4 nomor. Silakan dikerjakan. Langsung ditulis jawabannya saja soalnya. Ada 4 nomor. Yaitu ditulis langsung jawabannya saja, nggak usah tulis dengan soalnya.
Baik adik-adik, gimana? Sudah selesai? Sudah selesai ngobrolnya? Oke, baik. Nah, adik-adik sudah selesai menjawab soalnya. Selanjutnya mungkin kita ice breaking dulu, karena mungkin di sini teman-teman sudah agak kurang semangat nih mungkin. Mungkin berdiri dulu. Oke, berdiri dulu ya. Yang di belakang coba berdiri dulu. Baik, di sini ice breakingnya itu melatih kefokusan. Ya, di sini kalau di sini saya kalau ibu bilang oke, maka lakukan apa yang ibu katakan. Misalnya begini, pegang pegang kepala. Di situ pegang karena ibu bilang ada kata oke-nya. Kalau tidak ada oke, maka jangan lakukan. Pahami? Coba dulu. Duduk. Iya. Iya. Oke, pegang kepalanya. Kepala jangan buat gini. Oke, kasih turun tangannya. Pegang lutut. Di sini kalau ibu bilang oke, baru dengan namanya oke ya. Selanjutnya kalau salah, ada yang salah saya hukum maju depan menyanyi. Fokus lagi ya. Tangan. Oke, bilang A. Bilang B. Gimana ini? Salah, disuruh maju menyanyi. Disuruh maju menyanyi. Ya, silakan. Mau maju menyanyi. Mau dikasih menyanyi apa ini? Kasih menyanyi apa? Foto biasa. Terserah. Vokal A. Foto Ya, vokal A dengan vokal A. Oh, bagaimana? Patang. Oh, Angsa. iya. Ya, silakan mulai. Patang baba angsa di kuala. Kawala. Hah? Angsa salang kakala. Salang kakilit. Ulang sampai bisa. Oke. Patang baba angsa di kuala. Hah? Kawala. Karena A. Semuanya huruf depannya itu diganti dengan A. Oh, iya. Ulang nih. Ulang. Patang baba angsa akawala nangsa. Coba serius supaya cepat selesai. Kan dong kita tak kesana. Iya. Nana bangsa nangsa pakala salang kakala la 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 la. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Baik, oke teman-teman, bagaimana? Sudah pada semangat? Silakan duduk kembali. Baik, itulah tadi materi yang Ibu ajarkan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan materi tadi yang kita pelajari. Kesimpulannya itu, tokoh penyebar agama Islam di Indonesia memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam dengan cara damai, bijaksana, dan menghargai budaya setempat. Mereka menunjukkan sikap sabar,
gigi, berilmu, serta menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat, sehingga Islam dapat berkembang pesat di Indonesia. Baik, mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam